Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Kemarin kita sudah ada sesi konsultasi pembelajaran daring. Nah, saat ini Pak Guru akan menyajikan materi pembelajaran kita melalui video. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah ciri benda dan bukan benda. Dan nanti akan Pak Guru tambahi dengan beberapa hal penting berkaitan dengan mewaspadai penggunaan plastik dan kertas secara berlebihan. Nah, anak-anak, di sini pembahasan tentang benda itu termasuk dalam tema yang ketiga. Nah, di sini kita setelah penilaian tengah semester, kita masuk di tema yang ketiga. Nah, ini termasuk di dalam materi di tema 3, utamanya di subtema 1, anak-anak. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, di sini kita langsung ke ciri benda. Nah, nanti kita akan membedakan antara mana benda dan mana bukan benda. Nah, kita bisa menyebut sesuatu hal itu benda apabila benda itu memiliki wujud, ada bentuknya. Nah, di sini ada bentuknya. Kemudian memiliki massa atau memiliki berat, anak-anak. Jadi misalnya bola ini kalau kita angkat, ya itu kita akan merasa ada beban di sana, ada berat gitu. Nah, wujudnya itu di sini berbentuk bulat. Nah, kemudian ada warnanya juga. Oh, di sini warnanya ada warna putih, ada warna biru, dan di sini ada ukuran. Jadi ketika bola ini kita ukur, maka kita akan bisa melihat berapa ya sebenarnya jari-jari dari bola ini, atau berapa sih lingkar luar dari bola ini. Nah, gitu kita bisa mengukurnya pakai alat mengukur. Nah, kemarin ketika sesi pembelajaran daring kita sudah membahas beberapa alat ukur. Nah, apa ya, atau alat ukur mana ya yang kira-kira bisa digunakan untuk mengukur bola? Apakah penggaris, mana penggaris yang kaku itu, ataukah kita menggunakan meteran penjahit itu? Nah, pilih yang mana kira-kira ya. Ini kalau pakai penggaris yang kaku itu kita sulit untuk mengukur berapa keliling dari bola ini. Tapi kalau kita menggunakan alat ukur seperti apa itu, alat ukur atau apa namanya ya, pita ukur yang biasa digunakan oleh penjahit itu, nah kita bisa melingkarkannya di sisi luar bola ini. Nah, di situ kita bisa melihat berapa ukuran dari bola ini. Jadi di sini ini termasuk ya, dia memiliki wujud, memiliki massa, memiliki warna, memiliki ukuran. Nah, selain benda berupa bola ini, ada juga yang bawahnya ini. Ini mobil. Nah, mobil ini kira-kira termasuk benda atau bukan ya? Betul. Nah, ini termasuk benda karena mobil ini memiliki wujud, memiliki massa. Ini kalau kita junjung itu berat sekali. Kemudian punya warna juga, ada warnanya. Kemudian ada juga ukurannya, tingginya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Seperti itu punya ukuran, anak-anak. Nah, tadi itu adalah ciri-ciri benda. Jadi anak-anak bisa mencoba untuk merenungi apa yang ada di kanan kiri kalian, ini termasuk benda atau bukan, seperti itu. Kita langsung, nah kalau sekarang ada ciri bukan benda. Nah, kalau bukan benda itu cirinya satu, tidak menempati ruang. Tidak menempati ruang. Kemudian yang kedua, tidak dapat diukur. Jadi maksudnya tidak dapat diukur itu tidak dapat diukur dengan satuan panjang atau satuan berat itu. Nah, contohnya api ini. Nah, kita belum pernah mendengar ya kalau ada api itu diukur berapa senti atau ditimbang berapa beratnya gitu. Tapi api ini bisa kita rasakan. Rasanya apa? Rasanya panas sekali. Nah, begitu pula dengan ini cahaya. Ini cahaya itu juga termasuk bukan benda. Nah, kemudian tampilan di awan. Nah, ini juga bukan benda. Nah, ini jadi anak-anak harus bisa membedakan antara benda dan bukan benda. Lanjut. Nah, tadi Pak Guru sudah memperlihatkan kalian mana benda dan mana bukan benda. Nah, kira-kira ini botol dari
plastik ini termasuk benda atau bukan? Ya betul, termasuk benda. Kalau ini bola termasuk benda? Betul. Kalau mainan kalian, nah ini mainan kalian sejenis Lego ini termasuk benda atau bukan? Termasuk benda anak-anak. Lah benda itu dibentuk oleh beberapa unsur. Nah kalau yang ini namanya adalah benda dari plastik. Nah jadi benda dari plastik contohnya tadi ada bola mainan, ada mobil-mobilan, ada botol minuman. Nah kalau kalian tahu ternyata plastik itu merupakan sampah yang berbahaya. Nah mengapa kok plastik disebut sampah yang berbahaya? Karena sampah plastik itu tidak bisa membusuk. Beda kalau kamu bandingkan dengan daun yang gugur dari atas pohon, nah itu bisa membusuk, jadi itu aman. Tapi kalau plastik itu puluhan tahun dia tidak akan membusuk. Nah tidak membusuk, jadi dia susah terurai atau tidak bisa terurai bentuknya. Kalau kalian coba, itu boleh dicoba, kalian coba buat lubang di tanah, kemudian dimasuki botol, misalnya botol plastik bekas minuman itu dimasukkan, kemudian dikubur. Nah 10 atau 20 tahun lagi kalian buka, pasti wujudnya masih sama seperti botol itu. Beda kalau dengan daun tadi itu 1 bulan 2 bulan itu kalau kita kubur itu sudah terurai atau sudah menjadi tanah anak-anak. Nah itu makanya sampah plastik itu berbahaya. Nah makanya kalau kita mau menggunakan plastik, maka kita perlu belajar cara untuk daur ulang sampah plastik. Lah ini ada prinsip reuse, reduce, ada recycle. Nah ini kalau reuse itu berarti menggunakan kembali. Kalau reduce itu artinya kita bisa membuatnya menjadi bentuk yang lain. Nah ini contohnya bisa dibuat menjadi tas, kemudian bisa juga di recycle. Kalau di recycle itu anak-anak bisa didaur ulang, itu contohnya kalian jadikan satu seperti itu. Nah kalian jadikan satu, kemudian kalian dijadikan satu itu maksudnya dibedakan ya, membuang sampahnya, ada sampah organik sama anorganik sama atau sampah plastik. Itulah kalian bisa memasukkan sampah-sampah itu sesuai dengan klasifikasinya. Nah itu kita bisa membantu orang-orang yang mau mendaur ulang sampah plastik anak-anak. Itu plastik. Nah selain plastik ternyata kita juga harus mewaspadai penggunaan kertas anak-anak. Nah kertas yang kalian pakai untuk menulis atau yang digunakan untuk mencetak buku itu, nah itu asal usulnya dari apa anak-anak? Ternyata asal usul kertas itu dari pohon. Nah pohon ini ditebangi menjadi kayu, menghasilkan kayu. Lah kayu itu dijadikan bubur kertas, namanya pulp ini, baru kemudian dicetak menjadi kertas. Jadi seperti ini, yang tadinya itu pohon kayu atau kayu pohon, kemudian kayu pohon itu dihaluskan menjadi pulp atau bubur kertas dan akhirnya dicetak menjadi kertas seperti ini. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya kuning dan lain sebagainya anak-anak. Nah ini adalah tahapan pembuatan kertas. Nah kita harus mewaspadai penggunaan kertas karena ketika kita menghemat 1 ton kertas, maka kita bisa mencegah 13 pohon yang besar itu ditebang. Jadi kalau kita kehilangan banyak sekali pohon, nah apa efeknya? Bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan perubahan iklim, terus kemudian sumber cadangan air kita akan hilang. Nah, makanya kita perlu menghemat kertas anak-anak. Nah, di sini anak-anak coba kalian jawab 5 pertanyaan dari Pak Guru ini. Ini jawabannya sebenarnya sudah Pak Guru jelaskan dalam video ini. Anak-anak bisa mengulangi video ini untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya 3 ciri benda, 3 ciri bukan benda,
proses pembuatan kertas, kemudian mengapa plastik berbahaya, dan bagaimana cara mengolah sampah plastik. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.